Iman amal soleh bagaikan mata rantai yang tidak ada kata putusnya, satu sama lain saling berkelindan, tidak ada penghalangnya. Kalau udah beriman ya dituntut oleh Allah untuk beramal soleh. Kalau Anda ingin berbuat baik kemudian dinyatakan oleh Allah Anda beramal soleh, maka syaratnya tiketnya harus beriman dulu. Harus beriman dulu. Nah, ini menarik. Saya mencoba untuk menjawab. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memiliki varian firman-Nya, menunjukkan satu makna dengan makna yang lain digunakan oleh Allah dengan berbagai macam kata. Seperti Allah nyatakan di dalam Al-Quran ada ya'malun, yaksibun, yaf'alun. Kalau kita bahasa Indonesia itu sama, mengerjakan juga. Tapi Allah punya klasifikasi yang berbeda. Dilihatnya seperti ini. Ketika Allah berbicara dan menurunkan firman ini kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada baginda Rasul, yang menjadi objek audiensnya Allah siapa? Ketika kafir Quraisy, maka Allah akan gunakan kata yang lebih pantas untuk diterima oleh kafir Quraisy. Ketika objek audiensnya ini dituju oleh Allah adalah ahli Madinah, baik kaum muhajirin atau kaum ansor, orang yang berhijrah dari kota Mekah kepada kota Madinah, atau orang ansor, orang penduduk asli Madinah, maka Allah akan sesuaikan firman Allah dengan kata-kata yang nantinya akan diterima oleh hati mereka. Sehingga kebanyakan yang saya dapati di dalam kosakata di dalam Al-Quran itu setiap kata memiliki penekanan makna yang berbeda-beda. Penekanan makna yang berbeda-beda. Seperti tergantung audiens tadi. Makanya ada surah Makkiyatan au Madaniyatan, surah yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah atau di kota Madinah. Biasanya di kota Makkah itu dengan karakteristik orang-orang jahiliyah yang masih cukup keras hatinya. Maka sebagai shock terapi Allah gunakan diksi yang memang sesuai dengan tabiat mereka. Namun kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah akan Allah lembutkan nuansa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat surga atau ketenangan di akhirat. Nah ini saya tambahkan, ada ketenangan di hari kemudian, itu ada bahasa itu. Artinya surga tetap. Secara langsung Allah katakan surga, ada yang disebut dengan mendapatkan kemenangan, kesudahan yang baik, dan satu lagi tadi itu, ketenangan di hari kemudian. Keempat-empatnya ini adalah surga, maksud yang sama. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata iman dan amal soleh, lebih kerap Allah gunakan jannah, yaitu surga. Ini yang pertama. Ini saya urai, saya mencoba untuk mengurai. Yang kedua, ketika Allah mengatakan mendapatkan kemenangan atau keberhasilan, pasti sebelumnya seperti di dalam surah Al-Jumu'ah. Di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang menginginkan keberhasilan atau kemenangan, mendapatkan kemenangan, artinya adalah surga, maka mereka adalah orang-orang yang sangat selektif ketika mencari nafkah. Artinya maknanya adalah sebuah ikhtiar manusia. Ketika ikhtiar manusia itu sudah sesuai dengan aturan main Allah, maka Allah katakan menang, berhasil, sukses, buahnya atau pialanya adalah surga. Syaratnya terlampau banyak, yang diurai oleh Allah terlampau banyak. Salah satu di antaranya adalah wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi Allah. Sebab seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi Allah sudah hilang itu kesempatannya untuk mendapatkan surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa ini kerap Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-ifsad. Al-ifsad itu kerusakan. Kata kerusakan ini lebih dominan, lebih sering digunakan oleh kalimat para mufassir, ulama-ulama yang mentafsirkan ayat suci Al-Quran. Mereka menunjukkan kepada
sebuah perbuatan manusia yang terjadi di masa yang lampau dan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti apa? Dulu barangkali belum ada kepentingan umat, kepentingan seseorang, manusia, kelompok atau pihak untuk menjual belikan hasil hutan, pohon, kayu-kayu dan lain-lain. Ya. Mereka hanya bercocok tanam, dia ambil buahnya, tapi pohonnya pun dia nggak gunakan untuk, mereka belum mengerti tentang ilmu furnitur dan lain-lain. Sangat sedikit, belum populasi yang pesat seperti itu. Nah, sehingga tafsir, Masya Allah, hebat man. Di dalam tafsir ini dikatakan ifsad ini berlaku untuk masa yang lampau dan kemungkinan di masa yang akan datang. Makanya ternyata Nabi selalu bilang, kalian yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Artinya adalah kalau ada hukum-hukum yang di situ tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dalam keterangan hadisku, makanya ada 4 sumber istimbat hukum, pengambilan kesimpulan hukum di dalam ajaran agama Islam selain Al-Quran, hadis, ijma'. Ijma' para ulama. Apa itu ijma'? Ijma' ini adalah kesepakatan. Ya, kesimpulan-kesimpulan, qaul-qaul, ucapan-ucapan para ulama yang kemudian membuahkan hasil. Apakah halal dikerjakan atau haram untuk kita jauhkan. Ada lagi kias. Kias ini adalah menyamakan, status menyamakan antara persoalan kasus ini dengan peristiwa ini sama. Sehingga istimbat hukumnya bisa disesuaikan. Analoginya antara dalil Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang digunakan oleh kita. Ada lagi pengembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada syaddudz dzara'i, syar'un man qablana, al-urfu, al-istihsan dan lain-lain. Nah, itu dia. Nah, kata ifsad ini kenapa juga sebagai syarat kita mendapatkan surganya Allah? Karena memang ajaran agama Islam ini total, integral, menyeluruh. Jadi kalau ada tindakan yang di situ berpotensi merusak lingkungan atau merugikan pihak siapapun, bukan hanya manusia. Boleh jadi kan hal seperti itu merugikan lingkungan juga. Lingkungan, air mineral yang bagus dan lain-lain, semua makhluk, semua komponen ciptaan Allah itu masuk di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini menjadi tindakan yang dilarang oleh Allah kalau ingin mendapatkan surga. Syarat lagi tadi, betul. Itu dia.